Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rifat, NIM 2330810 akan membahas materi tentang teori awal mula terbentuknya sebuah negara. Dan teori yang pertama yang akan saya bahas yaitu teori hukum alam. Terjadinya negara sebagai sesuatu yang alamiah merupakan konsep dalam teori hukum alam. Menurut teori ini, negara bukanlah hasil dari pembuatan manusia atau suatu perjanjian, melainkan timbul secara alamiah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum alam yang berlaku secara universal dan tidak berubah. Beberapa filsuf yang menjadi tokoh pemikir dalam teori hukum alam antara lain, yang pertama Plato. Ia menyatakan bahwa terjadinya negara merupakan suatu evolusi, sedangkan Aristoteles mengatakan konsep zoom politician, di mana manusia secara alami membentuk keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Santo Augustinus melihat terbentuknya negara sebagai suatu keharusan untuk menebus dosa atas perbuatan manusia. Sedangkan Thomas Aquino menyatakan negara adalah lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Pemikiran teori hukum alam menekankan keberadaan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan alam yang berlaku dan merupakan suatu kebutuhan manusia. Manusia menurut teori ini secara alam adalah makhluk sosial dan politis yang memerlukan komunitas untuk berinteraksi, menyuarakan pendapat, dan berkontribusi dengan pemikiran mereka. Dengan demikian, negara timbul sebagai manifestasi dan prinsip-prinsip hukum alam yang mengatur hubungan sosial manusia. Demikian materi ini saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Meilani mengenai teori ketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Meilani, NIM 233080014 akan memaparkan teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan sering disebut sebagai teokrasi, meyakini negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Predikus Julius Stals menyatakan negara dapat tumbuh secara perlahan, bermula dari keluarga dan bangsa, kemudian menjadi sebuah negara. Teori ini meyakini terbentuknya suatu negara lebih disebabkan kehendak Tuhan daripada perjuangan atau revolusi. Negara monarki seperti Inggris umumnya percaya terbentuknya negara berkaitan dengan kedaulatan Tuhan. Prinsip kedaulatan Tuhan hanya diterapkan dalam teori asal-usul negara, tetapi juga dalam landasan moral dan hukum pemerintahan. Teori ketuhanan merupakan salah satu teori tertua dalam konteks asal-usul negara. Teori ini merujuk pada keyakinan Tuhan adalah sumber kekuatan negara. Bangsa Yahudi sebagai contoh percaya Tuhan menetapkan seorang raja, dan raja adalah wakil Tuhan yang diberi tanggung jawab tertentu. Dalam teori ketuhanan, keyakinan melawan raja adalah melawan perintah Tuhan, mengakibatkan kutukan atas perlawanan tersebut. Teori ketuhanan juga dikenal sebagai doktrin teokrasi, hadir dalam tulisan-tulisan sarjana Eropa pada abad pertengahan. Teori ini menjadi dasar pembenaran kekuasaan mutlak pada raja. Pemikiran ini menyatakan hak memerintah raja berasal dari Tuhan, dan mereka memiliki mandat Tuhan untuk memerintah sebagai wakilnya. Para raja merasa bertanggung jawab hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Paham teokrasi Islam ini menciptakan pandangan bahwa dalam Islam tidak ada pemisah antara agama dan negara seperti teokrasi di Barat. Pemasaran teokrasi Islam menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kerajaan yang menentang pemerintahan yang dianggap tirani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Ikram, NIM 233080003, ingin menjelaskan sedikit pembahasan tentang teori kontrak sosial atau social contract. Jadi teori kontrak sosial adalah teori perjanjian masyarakat yang juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Menjelaskan terbentuknya negara disebabkan adanya perjanjian di antara masyarakat. Jean-Jacques Rousseau mengungkapkan bahwa sebelum terbentuknya negara, masyarakat hidup secara individual, bebas dan sederajat. Namun, kondisi tersebut membuat masyarakat tidak merasa aman
karena serangan dari luar. Maka dari itu, masyarakat membuat kontrak sosial atau kesepakatan untuk membentuk negara. Dalam konsep ini, kekuasaan negara sebenarnya berada di tangan rakyat, karena merekalah yang menentukan pemimpin dan wakil rakyatnya. Negara harus tunduk kepada batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Teori perjanjian masyarakat menyatakan bahwa pembentukan negara terjadi melalui perjanjian, di mana seluruh masyarakat mengikat diri mereka dalam sesuatu kesepakatan. Masyarakat mendirikan negara dengan tujuan melindungi dan menjamin kelangsungan hidup. Tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau merupakan pemikiran utama teori kontrak sosial ini. Menurut Hobbes, kehidupan manusia dalam keadaan alamiah tidak aman dan sejahtera. Kontrak atau perjanjian diperlukan untuk menghindari kekacauan di mana individu menyerahkan hak-hak kodrat mereka kepada suatu badan yang disebut negara. Menurut Locke, melihat keadaan alamiah sebagai sesuatu yang damai yang penuh komitmen baik, tetapi adanya potensi konflik memerlukan keberadaan negara sebagai penguasa yang terbatas melalui kontrak sosial. Rousseau berpendapat rakyat harus membangun organisasi politik melalui perjanjian untuk meningkatkan diri mereka. Pemerintahan bukanlah kontrak sosial, tetapi organisasi politik yang dibentuk melalui kontrak, dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Rousseau dikenal sebagai pelapor konsep negara demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan hanyalah wakil dari rakyat, pelaksanaan mandat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf, NIM 23308009. Di sini saya akan membahas tentang grup teori asal mula terbentuknya negara. Saya akan membahas materi terakhir, yaitu teori kekuatan. Teori kekuatan menyatakan negara terbentuk karena adanya dominasi kelompok yang memiliki kekuatan terhadap kelompok yang lebih lemah. Artinya negara muncul sebagai hasil dari penaklukan oleh kelompok yang memiliki kekuatan, yang kemudian mendirikan struktur kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Dalam pandangan ini, kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang lebih lemah setelah melalui pertarungan sengit. Haji Laski menekankan negara mampu mengatur perilaku masyarakatnya melalui pembuatan peraturan yang memaksa warganya untuk patuh pada negara. Kemudian pemimpin atau kelompok yang memiliki kekuatan dalam berbagai aspek seperti kecerdasan, ekonomi, agama, dan fisik akan mendominasi negara. Teori kekuatan juga menekankan negara terbentuknya karena sifat agresif manusia yang mendorong mereka untuk meraih kekuasaan dengan menaklukkan kelompok yang lebih lemah. Pemikiran ini didukung oleh ahli filsafat seperti Jean Bodin, Oppenheimer, dan Chris James. Dengan kata lain, teori kekuasaan menjelaskan bahwa negara terbentuk karena dominasi oleh kelompok yang memiliki kekuatan, baik melalui proses penaklukan dan pendudukan, maupun melalui pertarungan kekuatan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Contoh nyata dari teori ini adalah pembentukan negara-negara baru setelah masa penjajahan oleh bangsa Barat pada awal abad ke-20, di mana kemerdekaan banyak negara ditentukan penguasa kolonial. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari kebodohan dan kelemahan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.